Aku, Zahra, seorang pekerja kantoran dengan karier yang sedang menanjak. Namun, hidupku tidak pernah lepas dari tantangan, terutama ketika aku mendapat tugas besar untuk ditempatkan di Surabaya selama 1 tahun demi proyek penting di kantor. Awalnya, aku ragu menerima tugas ini karena harus meninggalkan anakku dan suamiku, Rangga. Tapi demi masa depan keluarga kami, aku memutuskan untuk mengambil langkah itu. Sebelum berangkat ke Surabaya, aku sudah berbicara panjang lebar dengan Rangga. Ia meyakinkanku bahwa ia akan merawat anak kita dengan baik selama aku pergi. Jangan khawatir, Zahra. Aku akan menjaga semuanya di sini. Katanya dengan senyum penuh keyakinan. Aku percaya sepenuhnya padanya. Karena selama ini ia adalah suami yang sangat penyayang dan bertanggung jawab. Setiap bulan aku selalu pulang ke Jakarta untuk menengok mereka. Aku ingin memastikan bahwa anakku dalam kondisi baik, dan Rangga juga tampak bahagia saat aku datang. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa aneh belakangan ini. Setiap kali aku pulang, aku jarang melihat anakku di rumah. Rangga selalu memberikan alasan yang berbeda-beda. Entah anakku sedang bermain di luar, tidur lebih awal, atau lagi mengerjakan tugas sekolah. Aku sudah bilang anak kita lagi main sama temannya. Kata Rangga santai suatu malam saat aku bertanya, kenapa anakku tidak ada di rumah. Aku mencoba tidak curiga, tapi rasa tidak nyaman mulai menyelimuti hatiku. Suatu hari, saat aku pulang ke Jakarta, aku benar-benar tidak menemukan anakku di rumah. Aku menanyakan hal ini pada Rangga, dan ia hanya menjawab singkat, anak kita lagi di rumah temannya Zahra, tenang saja. Namun firasat buruk mulai mengganggu pikiranku. Aku memutuskan untuk menghubungi orang tuaku, hanya untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Saat aku menelepon ibuku, ia terdiam sejenak sebelum akhirnya mengakui sesuatu yang membuat dadaku sesak. Maafkan ibu, nak, katanya pelan. Suaranya terdengar penuh rasa bersalah. Rangga beberapa bulan lalu menitipkan anakmu ke sini. Katanya dia sibuk dan tidak bisa merawat anakmu sendirian. Hatiku langsung hancur seketika. Selama ini, aku mempercayai Rangga untuk menjaga anakku, tapi ternyata ia diam-diam menitipkannya kepada orang tuaku tanpa memberitahuku. Apa maksud semua ini? Kenapa ia tidak mengatakannya langsung padaku? Aku mencoba menahan air mataku agar tidak jatuh saat berbicara dengan ibuku. Kenapa ibu tidak memberitahuku dari awal? Tanyaku dengan nada gemetar. Ibu takut kamu khawatir, nak. Kamu sudah bekerja keras di Surabaya. Ibu dan ayahmu bisa merawat cucumu, jadi kami pikir tidak apa-apa. Balas ibuku dengan nada penuh penyesalan. Aku mengakhiri telepon itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku lega karena anakku berada di tangan yang aman, tangan orang tuaku. Tapi di sisi lain, aku merasa dikhianati oleh Rangga. Bagaimana bisa ia menitipkan anakku tanpa memberitahuku? Apakah ia begitu egois sehingga tidak memikirkan perasaanku? Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto keluarga kami yang dipajang di meja samping. Hatiku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi selama aku di Surabaya? Apakah Rangga benar-benar sibuk? Atau ada sesuatu yang disembunyikannya dariku? Hari-hari di Surabaya terasa semakin berat. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, tapi pikiranku selalu kembali ke Jakarta, kepada Rangga, anakku, dan firasat buruk yang terus menghantuiku. Setiap kali aku menelepon rumah, Rangga selalu terdengar santai, seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Namun, pembicaraan kami terasa dingin dan hambar, seperti ada jarak yang tak bisa kujelaskan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di meja kerja sambil memeriksa laporan proyek, ponselku berbunyi. Pesan masuk dari sahabatku, Vina. Awalnya, aku mengira itu hanya kabar biasa. Tapi ketika aku membuka pesan itu, hatiku langsung terasa seperti dihantam petir. Vina mengirimkan sebuah foto. Foto itu menunjukkan Rangga sedang tersenyum lebar bersama seorang wanita muda yang tampak cantik. Mereka berdiri di depan sebuah masjid dengan wajah bahagia, dan di tangan mereka terlihat buku nikah. Judul pesannya singkat namun menusuk. Maaf, Zahra. Aku harus memberitahumu ini.
Aku membeku di tempat, mataku terpaku pada layar ponsel. Napasku terasa sesak dan tubuhku gemetar hebat. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Rangga tidak mungkin melakukan ini padaku. Bagaimana bisa dia menikah, lagi tanpa memberitahuku, apalagi dengan cara diam-diam seperti ini? Aku mencoba menghubungi Rangga segera setelah melihat foto itu, tapi teleponnya tidak aktif. Aku mengirim pesan panik, bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia tidak membalas. Semakin lama aku menunggu, semakin besar rasa putus asa yang menyelimuti hatiku. Lalu aku memutuskan untuk menelepon Vina. Suaraku bergetar saat aku berkata, "Vin, ini benar? Rangga, dia benar-benar menikah lagi?" Vina terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab pelan, "Ya, Zahra. Aku juga baru tahu beberapa hari lalu. Wanita itu adalah teman kantornya. Mereka sudah menikah secara siri sejak beberapa bulan lalu." Hatiku hancur seketika. Air mata mulai mengalir deras di pipiku, tapi aku mencoba menahan emosi agar tidak terlihat oleh rekan-rekanku di kantor. "Kenapa dia melakukan ini, Vin? Kenapa dia tidak memberitahuku?" Tanyaku dengan suara serak. "Aku tidak tahu, Zahra. Tapi, katanya, dia merasa kesepian karena kamu terlalu sibuk di Surabaya," balas Vina, nada suaranya penuh simpati. "Tapi itu bukan alasan, kan?" Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pikiranku dipenuhi oleh kemarahan, kecewa, dan rasa sakit yang tak terperi. Selama ini aku bekerja keras demi keluarga kami, demi masa depan anakku, dan demi mendukung karier Rangga. Tapi ternyata, semua pengorbananku tidak berarti apa-apa baginya. Setelah beberapa menit termenung, aku memutuskan untuk pulang ke Jakarta secara mendadak. Aku tidak bisa menunggu sampai jadwal kunjungan bulanan. Aku harus menghadapinya, langsung dan mendapatkan jawaban atas semua ini. Dengan tangan gemetar, aku memesan tiket pesawat untuk malam itu juga. Sebelum berangkat, aku sempat memikirkan apakah aku harus memberitahu Rangga tentang kedatanganku. Tapi aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Aku ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu tanpa memberinya kesempatan untuk membuat alasan atau berbohong. Di pesawat, aku duduk diam sambil menatap kosong keluar jendela. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk tentang apa yang akan kutemukan di Jakarta. Apakah Rangga akan berbohong lagi? Apakah ia akan mencoba membenarkan perbuatannya? Atau lebih buruk lagi, apakah ia akan tetap bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja? Setibanya di Jakarta, aku langsung menuju rumahku. Jantungku berdebar kencang sepanjang perjalanan, antara marah, cemas, dan penasaran. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Rangga benar-benar akan mengakui semuanya, atau malah mencoba membohongiku lagi? Namun saat sampai di rumah, aku tidak menemukan siapa-siapa di dalam. Rumah tampak kosong, sunyi, dan penuh kehampaan. Aku mencoba menelepon Rangga sekali lagi, tapi teleponnya tetap tidak aktif. Aku duduk di sofa ruang tamu, merasa hampa dan bingung. Kemana dia pergi? Apa ia tahu aku sudah pulang? Setelah beberapa jam menunggu tanpa hasil, aku memutuskan untuk mencari tahu keberadaannya. Aku menghubungi Vina, yang akhirnya memberikan informasi penting. "Aku dengar dari temanmu di kantor dia, Zahra. Katanya, Rangga sering pergi ke sebuah kafe bersama wanita itu," kata Vina pelan. Nada suaranya penuh rasa bersalah karena harus memberitahuku hal ini. "Di mana kafe itu?" Tanyaku cepat, emosiku mulai mendidih. Vina memberikan alamatnya, dan tanpa ragu aku langsung bergegas ke sana. Perasaanku campur aduk selama perjalanan. Sebagian dari diriku masih berharap bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman besar, tapi hatiku juga sudah mulai menerima kenyataan pahit yang mungkin akan kutemui. Saat tiba di kafe, aku langsung melihat mereka. Di salah satu sudut kafe, Rangga duduk berhadapan dengan wanita muda itu. Mereka tertawa, bercanda, bahkan sesekali saling menyentuh lengan satu sama lain. Wajah Rangga tampak begitu santai, seolah-olah tidak ada beban apapun dalam hidupnya. Hatiku langsung hancur seketika. Aku merasakan darahku mendidih, dan air mata mulai mengalir deras di pipiku. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah cepat, aku masuk ke kafe.
dan langsung menghampiri meja mereka. Rangga dan wanita itu terkejut melihat kedatanganku. Wajah Rangga memucat, sementara wanita itu tampak panik dan buru-buru menjauhkan tangannya dari lengan Rangga. "Zahra," kata Rangga dengan suara gemetar, matanya penuh rasa bersalah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tanpa pikir panjang, aku meraih gelas air mineral yang ada di atas mejanya. Lalu dengan gerakan cepat menumpahkan isinya ke wajah Rangga. Suara gemericik air memenuhi ruangan, dan semua pengunjung kafe langsung menoleh ke arah kami. "Bagaimana? Bisa kamu melakukan ini padaku, Rangga?" Bentakku dengan suara bergetar. Air mataku tak terbendung lagi. "Kamu bilang kamu merawat anak kita. Tapi ternyata kamu hanya sibuk dengan wanita ini? Kamu pikir aku tidak merasa kesepian juga di Surabaya?" Wanita itu tampak panik dan mencoba membela diri. "Kak, aku tidak tahu kalau kakak sudah menikah," katanya dengan suara gemetar. "Tidak tahu? Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Apa kamu tidak pernah bertanya padanya?" Balasku, suaraku penuh kemarahan. Rangga hanya terdiam, matanya menunduk seperti orang yang kehilangan segalanya. Ia tidak mencoba membela diri, tapi ekspresi wajahnya sudah cukup untuk membuatku semakin marah. "Cukup, Rangga. Kita bicarakan ini di rumah," kataku dingin, lalu berbalik meninggalkan kafe. Aku tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarku. Saat ini, satu-satunya hal yang kupikirkan adalah bagaimana caranya menghadapi pria yang selama ini kusebut suamiku. Ketika kami sampai di rumah, suasana tegang langsung menyelimuti ruangan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap Rangga dengan tatapan dingin penuh kemarahan. Ia hanya berdiri di ambang pintu, matanya menunduk, tampak seperti orang yang kehilangan arah. "Jelaskan, Rangga," kataku pelan, namun nada suaraku tajam seperti pisau. "Apa maksud semua ini? Kenapa kamu bisa menikah lagi tanpa memberitahuku?" Rangga terdiam beberapa saat, lalu mencoba membela diri. "Zahra, aku hanya merasa kesepian selama kamu di Surabaya. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu, dan aku merasa sendirian. Aku tidak bermaksud menyakitimu." "Kesepian?" Balasku dengan suara meninggi. Air mata mulai mengalir deras di pipiku. "Kamu pikir aku tidak merasa kesepian juga? Selama ini aku bekerja keras. Demi keluarga kita, demi masa depan anak kita, tapi ternyata kamu malah menikah lagi di belakangku." "Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu," katanya pelan. Suaranya terdengar bergetar. Aku hanya ingin seseorang yang bisa menemani aku di sini. Kamu tahu sendiri, aku harus merawat anak kita sendirian." "Jangan bohong," bentakku, memotong kata-katanya. "Anak kita sudah lama tinggal bersama orang tuaku, Rangga. Kamu bahkan tidak merawatnya sama sekali. Kamu hanya sibuk dengan wanita itu, bukan?" Rangga terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk membela dirinya. Aku melihat jelas kebohongan dan pengkhianatan dalam raut wajahnya. Semua alasan yang ia berikan hanyalah pembenaran kosong untuk menutupi fakta bahwa ia telah menghancurkan kepercayaanku. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri meski hatiku masih dipenuhi amarah. "Aku tidak bisa hidup denganmu lagi, Rangga," kataku dengan nada datar, namun penuh keyakinan. "Kita sudah selesai, aku minta cerai." Rangga terkejut mendengar kata-kata itu. Matanya membelalak, dan ia mencoba meraih tanganku. "Tidak, Zahra. Tolong, jangan lakukan ini. Aku menyesal. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku janji." Aku menepis tangannya dengan kasar. "Cukup, Rangga. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi." Ia terdiam, tubuhnya gemetar karena emosi. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menundukkan kepala, menyadari bahwa ia tidak bisa mengubah keputusanku. Dengan langkah gontai, ia masuk ke kamar untuk mengemas barang-barangnya. Aku duduk di sofa, merenung tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Hatiku dipenuhi oleh campuran antara kemarahan, kecewa, dan sedikit lega. Aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat.
meskipun rasanya sangat menyakitkan. Beberapa jam kemudian, Rangga keluar dari kamar dengan 2 koper besar di tangannya. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Ia berdiri di depanku, mencoba berkata sesuatu, tapi aku hanya menatapnya dengan dingin. "Selamat tinggal, Rangga," kataku pelan, tanpa ekspresi. "Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Rangga berbalik dan keluar dari rumah. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan keheningan yang menyakitkan di ruangan itu. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepergian Rangga. Awalnya, aku merasa hampa dan kesepian. Rumah yang dulu kami huni bersama kini terasa begitu sunyi tanpa kehadirannya. Meski kehadirannya pun tidak pernah benar-benar membawa kebahagiaan di akhir-akhir hubungan kami. Namun, perlahan-lahan, aku mulai mencoba bangkit dari semua penderitaan ini. Aku memutuskan untuk fokus pada hal-hal yang bisa memberikan arti baru dalam hidupku, pekerjaanku, anakku, dan diriku sendiri. Aku mengambil cuti sementara dari tugas di Surabaya dan memboyong anakku kembali ke rumah. Anakku tampak bahagia tinggal bersamaku lagi, dan itu memberikan semangat baru dalam hidupku. Melihat senyumnya setiap pagi adalah pengingat bahwa aku harus tetap kuat demi masa depannya. Orang tuaku juga memberikan dukungan besar bagiku. Mereka sering datang berkunjung, membantu merawat anakku, dan memberikan nasihat-nasihat bijak yang membuatku merasa lebih tenang. "Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira, Zahra," kata ibuku suatu hari sambil memelukku erat. "Kamu bisa melewati ini semua." Teman-temanku, terutama Vina, juga selalu ada di sisiku. Mereka membantuku melalui masa-masa sulit dengan cara mereka masing-masing, mengajakku keluar untuk makan malam, menemani aku berbelanja, atau sekadar mendengarkan ceritaku ketika aku butuh tempat untuk meluapkan emosi. Lambat laun, aku mulai merasa damai dengan keputusan yang kuambil. Aku menyadari bahwa pengkhianatan Rangga bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah awal dari kebebasanku untuk menjadi versi diriku yang lebih baik. Aku mulai belajar untuk lebih mandiri, lebih percaya pada diriku sendiri, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupku. Pekerjaanku pun mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Proyek di Surabaya yang dulunya menjadi beban besar bagiku, sekarang terasa seperti tantangan yang menyenangkan. Bosku memberikan apresiasi atas dedikasiku, dan aku bahkan mendapat promosi jabatan serta bonus yang cukup besar. Uang itu aku gunakan untuk memperbaiki rumah dan memastikan anakku mendapatkan pendidikan terbaik. Suatu sore, saat aku sedang duduk di beranda rumah sambil menikmati teh hangat, aku merenung tentang perjalanan hidupku selama beberapa bulan terakhir. Aku telah melalui banyak hal, penderitaan, kemarahan, rasa sakit, dan akhirnya kebahagiaan. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Anakku datang menghampiriku, memegang tanganku dengan erat. "Ibu, aku sayang ibu," katanya polos. Matanya berbinar penuh kasih sayang. Aku memeluknya erat, merasa begitu bersyukur atas hadiah terbesar dalam hidupku, cinta dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. "Ibu juga sayang kamu, nak," balasku lembut. Air mata bahagia mengalir di pipiku,